apologet. Muncul 1000 Bang Suma baru. Mundur Itu kena maju pendeta kena mereka. Altok, pendeta siapa? Altok apa itu? Atok. Melatok. Katanya mau hadapi saya diskusi. Kenapa nggak naik-naik? Saya tunggu dari kemarin. Di roomnya katanya guruna. Ya nggak apa-apa, bukalah room TikTok saya naik siang tapi Iya, betul. saya pasti datang kalau dia buka ini. Orang apologet baru kemarin sore yang besar mulut aja aku naik, apalagi kalau sudah status pendeta. Mau kan nanya Bang Juma itu. Disambut itu. Empuk itu. Nah, ya udah. Atok ini sebenarnya dia nggak bisa debat. Dia cuma mereaksi yang di YouTube dia reaksi. Kemarin terakhir dia reaksi Donditan. Dia mengatakan Donditan setan kan gitu. Dia reaksi cuma gitu doang. Iya. Ada setan ya? Ada 5 kali 6 kali diulang-ulang itu. Kedua udah banyak mereaksi itu Bang Juma bahwa ini orang berbahaya. Itu intinya, ini berbahaya, statementnya sangat berbahaya. Sering katanya memelintir data Bible begitu. Itu yang membuat mereka semakin Bang Juma harus berhentilah begitu. Jadi apologet. Makanya mereka itu naik di sini kadang-kadang membawa misi tertentu. Naik 2-3 orang itu ya misinya adalah sambil dia di dalam dia ngelaporin gitu, report. Itu intinya. Justru mereka yang kalah debat, mereka yang tukang lapor. Dia bilang saya juga tukang parkir tamat SMP. Siapa? Itu Atok siapa? Masa bilang gitu ya? Iya. Aku kira dia pendeta yang sopan. Rasanya kok nggak dikontrol. Emosi lah dia mendengarkan statement Bang Juma, emosi dia. Oh. Pasti itu. Apa yang tertulis itu maunya itu Bang Juma kalau nerangin Yohanes 14:6, Yesus itu bukan jalan Bang Juma. Yesus itu Tuhan gitu loh, maunya begitu. Kalau nerangin Yohanes 13:13, Yesus itu Tuhan, begitu. Jadi 100% manusia, 100% Tuhan. Jangan dibantah dong, maunya begitu, legowo aja nerimanya gitu. Iya. Maunya begitu. Ya harusnya pendeta Atok itu datanglah naik ke sini. Kita diskusi. Jadi saya katakan ya kepada teman-teman sekalian, kenapa Al-Quran, kenapa kemudian apologet Islam itu membahas Bible? Karena Al-Quran membahas kitab-kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran membahas orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Al-Quran membahas hikmat Injil yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran membahas Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Jadi mau tidak mau kita harus membahas itu. Yang salah kalau mereka bahas kita, karena dalam kitabnya kita nggak ada. Tapi kalau kita yang bahas mereka, di dalam kitab kita ada. Sebagaimana mereka membahas Yahudi, membahas kitab suci orang Yahudi. Karena Torah dulu baru perjanjian baru. Ya sama. Torah dulu baru perjanjian baru, baru Al-Quran. Maka cakupannya semua yang ada, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dibahas. Jangan sengsian. Pertahankan akidah Anda, argumen terbaik Anda dengan data-data yang Anda punya. Ayo kita mari adu argumen, kan gitu. Itu kalau Bang Juma yang Anda tuju orang yang akal sehatnya terbuka. Tapi selama ini kan mana ada maling ngaku. Kalau saya sih ambil sisi yang ada di zaman sekarang. Bagaimana lembaga yang mereka percaya sebagai lembaga yang penerjemah yang dianggap mereka ini mumpuni begitu. Ya kalau saya sih edukasi di sana gitu. Bahwa ya tolonglah menerjemah dengan jujur.
Gak usah lagi pakai istilah-istilah Islam yang ada di terjemahan Anda. Supaya clear and clear kan gitu, kata pendeta Henry Tan, clear and clear. Nah, itu sebenarnya juga menjadi apa ya, titik kita agar mereka ini mempunyai jati diri gitu. Kan bagus loh kalau begitu. Tapi LAI nggak mau berubah, nggak mau. Faktor apa kira-kira ya LAI tetap konsisten memakai bungkus Alkitab, kata Allah, firman, Rasul, istilah-istilah Islam. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka juga ini kan, pendeta itu astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillah, kan udah keislaman mereka. Kenapa itu kira-kira ya? Kenapa nggak mau haleluya? Kenapa ya kira-kira nggak mau pakai jati dirinya di area publik? Kenapa ya? Enggak pede, Apa? enggak pede dengan Assalamualaikum iman. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam izin, warahmatullahi wabarakatuh. izin, Daeng. Tadi ini aku di Komal siapa itu? Aku di bawah ya, di rest area itu. Aduh, coba yang dia tampilkan gambarnya nih. Ini boleh ku spill ya? Gak usah Bunda, memanaskan suasana aja. Pasti nggak baik. aduh. Iya. Pasti nggak Dia baik. tujuannya ke Mending- Gurunda. Apa itu? Kenapa dia? Malupui? Nah, enggak, tidak. Itu gambarnya Gurunda, ya Allah ya Rabbi. Kenapa gambar apa? Bakit lagi sepintas. Saya di bawah itu minta naik. Nggak usah lah, saya Siapa? nggak. Jangan Di usah lah grupnya siapa? diperlihatkan. Rest area. Oh, si Ferdinand. Oh, Ferdinand itu. Ferdinand itu, si Jidat. Spill Kapal selam. sebentar aja biar ditantang dia itu. Tang ajar. Yang mana ada nilai-nilai baiknya Bang Juma dari mereka, nggak ada. Ini kata-katanya nih. Tuh, kejam kali kan gambarnya. Kurang ngajar. Apa Ini rest area. Rest area. Ini dia ngomong sendiri ini, Pak. Bang Juma. Ini harus sudah dilaporin ini. Besarin Pak. host. Coba. Ini guru saya nih, guru saya. Guru Harus saya di perempuan ini. ini, sensei. Ini perempuan nih teman-teman nih. Yang setiap nelpon dia nangis. Nelpon saya. Nih, perempuan ini. Taruh ya Bunda. Batu, heh. Allah. Ini Bang Juma. Guru saya, akhi. Oh, bisa matain batu. Iya, perempuan itu, bu ibu. Keren ya. Tenaga dalamnya. Bukan tenaga dalam, murni tenaga fisik. Dari pernapasan. Iya. Ya kekuatannya. Tenaga dalam nih Bun. Ini pernapasan ini. Kekuatan pernapasan. Batu itu batu, bukan terigu. Jadi Allahu Akbar. energi disalurkan ke tangan itu kan. Betul Coba begitu ya. ditantang si kafir Ya, laknatullah iya. ini. Iya, Energi dipusatkan ke tangan gitu ya. iya, konsentrasi ke tangan, semuanya ke tangan gitu. Ya. Taruh ya Bunda. Pernapasan. Di sini. Gimana kita bahas ini? Apa kita perlu besarkan Bunda Rama, kita bahas ini apa gimana? Apa Coba sinyalnya? besarin. Coba ya. Tunggu Bunda saya besar. Oh, kirain Bunda Rama tadi yang dibesarin yang nampilin video. Nah, ini yang menulis ini, ntar saya nanya. Ini yang menulis ini dari akun itu. Iya, live tadi ini aku di bawah. Ini aku komen di bawah nih. Ajaran Ntar, Bible. jangan dulu, jangan usah ke komen dulu Bunda. Ntar. Jadi ini akunnya Ferdinand Hutahian. Bukan Betul ya? rest area. Rest area. Bukan Ferdinand itu. Bukan. Si rest area. Kurang Itu ajar. dulu awal-awal nongol di TikTok kan menyajikan debat juga dulu itu. Kenapa dia jadi belot tuh ya? Ya udah cukup. Karena dia nggak laku. Dia nggak laku. Oke ya, tutup. Kurang ajar. Ada fotonya itu. Ada fotonya itu. Ntar. Siapa? Fotonya si rest area aku punya itu. Ntar. Coba besarin deh. Saya Belum, penasaran bentar. lihat orang. Aku cari dulu bang, bentar. Bentar ya. Lah, kalau itu yang Tadi kena apa nih Rifa? Hah? Itu tadi kena apa itu tadi itu? Aku
akunku di Bennett. Hari ini aku pokoknya selama sebulan ini aku akan ku bawa tema tentang ajaran keji Kristen tentang perbudakan. Mati-mati kalian semua. Tunjukkan betapa kejinya Kristen terhadap budak itu. Kalau budak Ibrani perlakukan dengan baik. Kalau budak di bangsa lain, kalau nggak mati 2 hari nggak apa-apa. Kalau dia mati, bahkan budaknya yang dibalaskan, aneh aja. Macam mana ini bisa dikatakan ajaran Tuhan ini? Pokoknya selama Tapi sebulan ini. saran saya, Dek, kalau bahas itu, Bukan. Paduka. Linda Hendra ada di bawah. Kalau bahas itu sampaikan bahwa ini tertulis dari kitab yang kalian ambil dari agama lain. Entah ini Ya. benar atau tidak karena kalian hanya punya terjemah. Sampaikan kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dirimu mengatakan di dalam kitabmu, mereka semakin besar kepala karena merasa bahwa kitab Yahudi itu kitab mereka. Sampaikan aja dari kitab Spanyol kalian yang kalian ambil Kitab dari yang kalian agama lain. ambil gitu. Gitu. Aku kirim Belum ke tentu abang ya seperti itu. fotonya. Belum tentu Belum seperti itu. Iya. Benar-benar. Pil aja. Bukan aja di sini. Sepil aja, Kayak mana? Kayak mana? Sepil. Caranya? Iya. Gini aja. Perlihatkan aja di sini. Aku Nggak- grand screen ya, grand screen aja. Ntar. Jangan sampai mereka semakin tersesat dengan merasa bahwa dia yang punya kitab gitu loh. Siap bang. Gara-gara sini Eva, jadi aku di sini counter ya. Aku Pelanggaran mengcounter. aku. Turun dulu ya, Lah. aku ya. Ntar aku kasih ini dulu. Ntar. Mereka pada ini kepanasan loh, sumpah kepanasan. Apalagi ketika sama Ferdinand yang si Hutapea itu, Hutapea, Tahea itu kan. Tahian. Tahian. Banyak nonton itu hari loh. Masya Allah. Itu membawa berkah lah aku rasa ya. Sampai banyak yang mengenal bagaimana ini Kristen. Itu si rest area itu. Ya Muslim dia. Allah. Iya dia Muslim. Itu kan sama si Yuni dia. Diedit sama si Yuni. Itu dia itu. Dari mana tahu nih kalau itu dia? Ada itu akunnya itu akun ada kayaknya orang yang memang sengaja cari tahu dia nih. Ya, Muhammad Wahidin namanya. Nih, aku besarkan lagi bentar. Tapi Orang kalau dia Syiah ya? Muslim, Sebenarnya dia tuh Kalau tidak Muslim salah cuman dia itu dari kepolisian tuh. namanya Muhammad Wahidin. Bukan, itu beda itu rumah kucing. Bentar aku ganti lagi yang besar ini aku besarkan. Kalau rumah kucing itu dulu berkawan dengan saya. Sama-sama debat Kristen dulu itu. Enggak, kalau rumah kucing dulu pertama iya, cuman ya namanya ada ketidaksepakatan inilah. Ah ini nih. Nih, namanya Muhammad Wahidin. kok sampai gitu ya ini kata-katanya? Dulu Masa sih? awal-awal di TikTok itu kan kawan-kawan kita itu kan Bang Airul, Ustadz Abdul Malik, terus rumah kucing. Nah, itu kan. Iya. Iya, dulu kan nggak ada. Saya sama Bang Ihsan pun sampai sekarang baik-baik aja apanya. Nih ya, namanya tuh Mamat namanya itu. Ininya tuh Muhammad Wahidin, panggilannya Mamat. Ah, itu fotonya itu. Tuh pasangan gencet si Yuni dia. Biarin aja lah. Si Yuni ini. Hah? Iya, itu kan diedit sama orang yang punya akun itu. Aku dapat itu. Oh, diedit. Ada diedit di mukanya diletakin gitu loh. Jadi itu muka aslinya. Itu si rest area atau si Yuni itu. Artinya kita punya kelebihan gitu ya. Artinya kita punya kelebihan yang mereka tidak punya. Sehingga karena kita sudah tinggi, dia ingin menjatuhkan kita gitu. Sementara kita jangankan bikin judul kayak gitu, mikirkan dia aja kagak, bahkan kenal pun tidak. Mereka sibuk siang malam tidak bisa tidur, pikirkan Bang Suma. Bang Suma enak tidur, Nah, sakit hati dia. Tapi kalau sekejam-kejamnya si A nggak mungkin ngomong gitu loh. Apalagi Gurunda kan bukan dialog dengan si A. Kita Gurunda nggak pernah berhubungan dialog dengan debat dengan si A. Jadi Kan? aja deh, rest area kalau mendengar kayak ini, kalau berani ya mari diskusi aja. Kalau nggak berani diskusi, ya ketemu aja kita, terserah lu mau apa. Mau ditraktir kopi, ayo. Mau dicabut gigi juga, ayo. Begitu aja sih rest area. Siapa sih namanya? Si Itu Wahidin ini kawan-kawannya ya. si itu, kawan-kawannya si Papa Jahat, kawan-kawannya siapa dia itu. Rombongan-rombongan itu. Iya, iya.
Kenapa ya dia nggak membahas orang tuanya ya? Emang pernah lihat orang tuanya ngocok gitu? Aduh ya Allah, ada-ada aja. Ya kita sambut dulu nih, Cek Peri, Mas Peri, Chandra Irawan, selamat malam Mas ini malam. Hah? Apa? Peri? Waduh, nggak ada suara dia. Ada Oten tadi. Bang Handi kan masih di situ tadi ya. Dia bacain ayatnya kan. Itu kenapa Tuhan berfirman dalam hati. Dia bikin gini. Apa kata dia? Ketika Tuhan mencium perempuan itu, kata dia. Oten lah baca kitabnya. Tuhannya mencium perempuan katanya. Padahal ketika Tuhan mencium persembahan ya kan. Dada aja Oten nih. Enggak, itu yang saya herankan. Orang Dia nggak tuanya tahu yang Google. ngocok, kenapa Bang Juma yang di kambing hitamkan? Malah Bang Juma yang dibilang bikin tutorial ngocok. Padahal orang tua dia yang ngocok itu. Biarkan aja itu. Biarkan aja kalau cuman pribadi yang digituin nggak apa-apa. Yang penting jangan nabi kita. Itu kan abang kayak gitu gara-gara Oten pertama naik memfitnah Nabi Muhammad gitu. Itu pertamanya Bang Zuma gitu kan. Baru ditanya sama Bang Zuma. Nggak rela kita dong. Betul nggak Bang Andi? Bukannya pansos. Ngapain saya pansos sama Bang Juma? Bukan. Duluan terkenal Pak Desugi ya kan? Persaudaraan yang sudah Duluan kita terkenal, pupuk tunggu, dari- duluan terkenal Pak Desugi lo, aduh. Siapa kalian yang nggak tidak tahu. kenal Sugi Kristologi? Bang Zuma, duluan Pak Desugi yang terkenal ya kan Pak Deh? Iya betul. Iyalah. Orang saya Udah udah gitu. terkenal di YouTube, Bang Juma belum. Ih kalian netizen nggak tahu ah. Mereka ini loh kalau masang fotonya Banyuma, pasang fotonya Pak Desugi, foto gua gitu ya, lain-lain itu ya. Itu laku loh dijual. Kenapa dia nggak masang foto orang tuanya, foto Tuhannya kek gitu loh. Jadi artinya di sini gitu loh. Kita ini lebih populer dibanding keluarganya. Terus Tuhannya kan gitu ya. Coba ya kenapa ya dia membahas hal-hal yang gosip, memfitnah itu laku gitu loh. Tapi kalau dia mengajarkan Bible-nya kagak laku, kenapa ya? Gua heran nih orang-orang kayak gini. Kebalik-balik loh. Hari Minggu disuruh ke gereja membaca Bible begitu, pada malas begitu. Apa nggak iri hati gitu loh, lihat sholat Jumat. Apa nggak iri hati ya, bagaimana kalau Ustadz kita ceramah itu masanya banyak banget gitu loh. Giliran dia disuruh dengerin Bible, nggak mau dia. Disuruh Malu belajar mereka. Bible nggak mau gitu. Malu mereka Bang. Nah ini dia yang kayak begini-begini nih. Karena Bible itu mengerikan. Dan betul aja lah, masa di situ boleh memukul budak sampai bonyok asal nggak mati 2 hari. Ajaran apa itu? Alasannya itu adalah ada pendapat dari luar, Bible itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak, harus disimpan di laci. Ada Iya. Pak Kangiwan. Saya diperintah dibawa sahabat tamu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah sekian lama nih baru bisa naik. Guru-guru saya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Kang Iwan. guru saya tuh udah 2 tahun ngikutin TikTok ini. Saya sudah tiap hari tidak pernah berhenti ngikutin Bang Juma, Uniripa, Pas Sugi, Bang Hadi, semuanya saya ikutin. Alhamdulillah. Dan baru bisa naik. Masya Allah. Saya Silakan. ya. Mau disampaikan, Bang? Saya hanya berdoa saja semoga guru-guru kita ini di sini panjang usia, selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, Amin ya rabbal alamin. dan mohon dijaga kesehatan yang bergadang-begadang ini Bang Juma, terutama nih sampai pagi nih. Biar jaga kesehatan Bang Juma. Insya Allah. Itu saja saya sampaikan, terima kasih atas dinaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggak ada lagi oten ya Bang ya, udah punah ya. Di Indonesia ini memang sulit membedakan di area publik ya. Apalagi di media sosial sulit membedakan yang mana Kristen yang mana Islam ya. Apalagi para murtadin itu tampilannya buset dah, benar-benar tuh. Melebihi dari tampilannya Pak Desugi. Udah pakai baju koko, pakai topi, apa songkok namanya cuma pakai sorban. Buset, kalah kita. Ya, artinya dia masih cinta kepada agama ini kan? Benar nggak? Aduh. Kalau kita membayangkan aja jijik. Mereka malah bangga dengan aksesoris Islam. Lucu. Lucu ya. Bener loh. Maksud saya itu kalau kamu udah murtad kayak gitu, pakailah baju yang biasa dipakai pendeta, terus kalung salib yang beratnya kira-kira 20 kg gitu ya. Pakai naik motor kemana-mana di area publik, muter-muter ke mall gitu ya. Matilah dia kalau 20 kg berat. Oh iya, nggak bisa. Gitu loh, pakailah itu. Yang Kenapa ringan masuk? aja, yang 50 kilo. Ya 50 kilo. Polo sisanya polo tak boy lekat nah. Itu loh kenapa ya? Gue heran dia tidak mencintai agama yang dia tuju gitu. Pakailah semua aksesoris yang ada kan disediain tuh. Salib, baju-baju pendeta gitu. Kenapa masih berbusana yang identik dengan Islam pada umumnya begitu? Apa yang ingin dicapai coba? Simpatisan dari Oteng Ya betul. yang Bahwa jadi saya donatur. ini murtadin loh. Saya ini dulu ustadz loh. Saya ini dulu Kiai. juara MTQ internasional tingkat kabupaten loh. Saya Anak ini kiai. keturunan kiai loh. Saya keturunan Sunan Kalijaga loh. Gitu ya. Nah, saya aja mengerti Islam, makanya saya keluar karena di Islam tuh begini. Nah, mendapatlah apresiasi dari orang-orang yang blow on. Kasihlah donasi. Dijadikanlah dia narasumber sebagai tokoh. Habis itu dapat bonus, dikasih rumah, dikasih ini. Terus semakin menghujat, semakin dapat. Contoh si Udin, gitu maunya begitu. Kemarin si siapa ya namanya yang kemarin itu ya? Yosua ya. Iya. Yosua kemarin itu. Yosua Yasin. Iya ya. Oh, Idul Fitri ada videonya itu Idul Fitri dia pakai apa songkok namanya pakai koko. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin ya. Uish. Buset. Nggak malu ya mereka kayak gitu-gitu ya? Ya tidak punya harga diri masuk gua itu. Nggak punya harga diri dan jati diri gitu. Emang baju subuh-subuh dia Kristen live itu itu. kayak gimana memang? Kayak baju pendeta itu loh. Biasanya subuh-subuh dia live itu, Yosua itu. Saya mau naik, nggak dinaikin, cuma mau tanya aja. Di mana di dalam Quran ada ayat yang berbunyi wala tamta ala Yahuda ala Yahudi. Nah, itu di mana? Gitu mau nanya itu kan. Wala tamta ala Yahuda ala Nasoro ala Yahudi ya gitu tuh. Di mana ayat gitu ya? Mau kutanyakan Si itu Pendi parah lagi dia memutar apa di pelintirnya terjemahan Al-Quran. Pendi kampret itu, murtadin biadab itu. Dia rubah ini. Aku punya screen apanya ini? Apa namanya? Videonya. Digantinya ayat Al-Quran. Yang biadab Pendi ini. Mana ya? Iya kan, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Mereka adalah penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Nih, surat 46 ayat 9 kata dia. Nah, kurang ajarnya ya. Inilah murtadin biadab ini. Ini kalau apa ini orang ini emang harus apa ini harus dimatikan. Kenapa? Karena dia sudah ini loh Bang, sudah mempelintir Al-Qur'an loh. Kita aja baca Bible, nggak kita kurangi satu huruf pun. Kurang ajar ini. Nah ini mana? Tunggu dulu, ini lagi screenshot kita. Kan Kan M4 ajaran kasih sesat. Iya, ntar mana? Wala tamta ala Yahuda wala Nasara ala Yahudi. Artinya
orang-orang mukmin tidak akan pernah senang melihat orang Kristen merdeka. Waduh, dari mana ke mana? Yang kebanyakan dia murtad itu Bang Juma karena dia mempelajari apa Al-Syukur 61 itu. Itulah buktinya saya murtad. Karena Nabi Isa itu adalah tahu hari kiamat. Tuh kan. Itu juga Bang Andi nyebut surah aja salah katanya Ustadz. Az-Zuhruf dibaca Al-Ajrub. Menai lawak-lawak kalian ini. Kan hanya Tuhan yang tahu hari kiamat. Nah di Al-Quran itu Nabi Isa tahu hari kiamat. Makanya saya murtad. Nabi Isa itu Tuhan. Kan gitu. Jadi sama, Nabi Isa sama Yesus sama. Ya kalau mereka ini mereka nggak mau debat, res. Mereka hanya memberitahukan kepada oten-oten yang nggak mau belajar supaya diikuti gitu loh. Itu Nerifa dibesarin tuh. Mana lihat? Ya. Itu akunnya masih ada akunnya kok. Aku udah rekam itu. Aku udah rekam apanya akunnya. Bahkan udah ada umat Islam yang ngebantah sih. Tuh di surat 46 ayat 9. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku dan dirimu dan bagaimana mungkin saya Muhammad bercerita entah kamu pergi ke surga atau tidak. Mana ada kayak gitu? Nggak ada kayak gitu. Di sini katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan dan menjelaskan. Emang biadab inang orang ini. Emang biadab tengik dia ini mengganti-ganti Al-Quran. Ini udah keterlaluan nih mengganti-ganti terjemahan Al-Quran nih. Nah ada kayak gitu. Belum lagi hadis-hadis kita tuh dipenggal, dipotong-potong kayak gitu. Ini kalau misalnya dia tampilkan secara live itu bisa dijadikan bahan laporan itu. Ada di VT-nya Bang, VT-nya masih ada. Ini aku SS ya, nih VT-nya nih bentar. Masih ada di VT-nya. Umat Islam bisa laporkan itu kalau udah kayak gitu. Ya nih, udah ada yang Artinya bahkan udah ada itu yang kan mereaksi. upaya menyesatkan orang dengan mengedit terjemahan kitab sucinya orang kan gitu. Iya. Orang ayat ini kan berbicara tentang dakwah Rasulullah. Nah, ini aku screenshot ya. Kaumnya atau tidak itu kan? Polarnya. Ini identik dengan Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nih ya, nih akun dia ya. Ini dia lagi live ya. Lihat ini ya, ini dia yang ini. Coba itu tuh. Tuh, itu punya itu yang videonya itu. Nih. Tuh. Dia lagi live tuh. Nah, masih ada sampai sekarang bertengger di video dia. Ini dia masih live nih orangnya nih. Nih. Itu jelas itu jelas udah melintir tuh tengok di situ. Bagaimana mungkin ya bercerita entah kamu pergi ke surga atau tidak? Itu tambahan itu nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Yang kurang ajar murtadin nih. Kok beda kali ya murtadin sama mu'alaf ya? Banyak murtadin yang udah masuk penjara, kabur ke luar negeri hanya untuk jadi penghujat. Coba lihat para mu'alaf tuh. Malah tampil di banyak podcast mereka, wajahnya kelihatan, mereka nama aslinya kelihatan. Jadi nggak ada mereka yang takut satupun gitu loh kalau dibilang mereka takut mati gitu kan. Dan bahkan mereka berani menyampaikan semua pakai data kayak Pak Doni, Jesselyn gitu kan, Ustaz Felicia. Maksudnya beda kali ya kelas murtadin dengan mu'alaf ya. Murtadin kebanyakan kalau nggak masuk penjara menghujat. Kalau nggak siapa si Sutini siapa namanya tuh yang Dewi Bulan itu? Siapa itu? Itu Dewi Bulan masih hidup ya? Lindsay. Masih Lindsay. Enggak, nama aslinya bukan Lindsay, Suntini, siapa itu? Apa Sumiti apa? Tuh, nih. Ya, ini aku kasih nih. Suntini namanya salah. Di mana tahu namanya Suntini? Nih, berita kan udah ada dia udah viral di berita. Berita mana? Sabar. Nih ya. Mana dia nih? Udah masuk ke biodata dan ini nih. Suntini siapa gitu nama dia. Nih. Kilat.com banyak, ini salah satu aja ya, banyak sebenarnya. Biodata dan profil Dewi Bulan, wanita makan daging babi pakai hijab, baca bismillah. Nih, di bawah ini merupakan artikel biodata sekaligus profil tentang orang yang melakukan penistaan terhadap agama Islam. Sosok Dewi Bulan belakang ini membuat konten di mana namanya. Diketahui wanita ini sekarang berdomisili di Amerika Serikat, namun aslinya ia berasal dari Indonesia.
Selain itu, video yang viral tersebut memakai hijab. Ini sebelum dia menghina menantang Allah nih. Tak hanya itu, ia menyebut bahwa kontennya tersebut yaitu cara makan babi agar halal. Mana ya? Bukan ini yang ada biodatanya, bentar. Mana ya biodatanya? Suntini apa Suniti gitu. Suntini namanya bang. Dia tuh TKW pertamanya tuh. Mana ya? Sama Supianto kan juga Suniti, TKW. Suniti. Nih. Menurut akun Black Shark 7890, Suniti menurut akun Black Shark 7890 memiliki banyak nama atau nama samaran berdasarkan data imigrasi Amerika Serikat. Suniti sebelumnya diketahui berprofesi sebagai broker real estate di Florida, Amerika Serikat. Suniti juga memiliki studio butik desain di kota tersebut. Suniti namanya. Suniti. Oh, udah jelas ini. Udah jelas penista agama dia. Aku mau viralkan Cineva ini lagi. Aku udah minta tolong sama youtuber kayak siapa? Aki Tasik itu. Ini udah masuk FIFA dia loh. Dia udah terkenal ini si Suniti ini, nggak bisa pulang lagi ke Indonesia nih. Udah terkenal dia, udah masuk FIFA ini nih. Di bulan tantang Allah hancurkan hidupnya dalam 1 bulan, warganet semoga cepat ditindak nih. Udah viral dia. Yang viral tuh penista. Kenapa penista dari Kristen banyak yang viral ya? Terkenal sebagai penista loh. Paul Jong, Taipudin Ibrahim, si Tuntini, Kuntilana ini ya kan? Supi Katul. Roh Kudus kalian yang bekerja itu ya. Karena kalau dia menjadi pendeta benaran nggak bakal terkenal. Satu lagi yang udah itu apa udah mati ya? Siapa? Juli Caniago itu. Oh, si Juli Caniago. Juli Caniago itu masih ada dia, tapi dia jarang bahas-bahas konten tentang agama sekarang. Yang ada itu si ini sekarang siapa? Caniago juga namanya. Si Rita gitu, Rita Caniago kalau nggak salah. Ku ajak diskusi nggak mau dia Pak De. Murtad juga dia. Iya, murtad juga. Kenapa dari Caniago ini banyak yang murtad? Gak tahu aku. Terusan itu kan siapa? Yang di penjara yang matanya apa kemarin dioperasi itu Caniago juga itu kan? Rita Jamal bukan Caniago, Rita Jamal. Rita Jamal. Si Milikiti. Iya. Pokoknya aku sebulan ini model on fire ya. Pokoknya aku udah capek, aku lihat kurang ajar aku gini loh. Kalau dia buka dia izinkan aku naik gitu kan. Nggak masih terpuaskan lah aku emosiku kan. Setidaknya aku bisa sebutin ayat-ayat di kitab dia. Tapi dia nggak ngizinin kita naik. Dia naikin yang orang-orang Islam awam gitu loh. Si Oten-Oten ini bahas tentang Nabi Muhammad dituduh sebagai berzina dengan budak, itu mau kubahas sebulan ini. Ajaran Kristen lebih keji daripada ajaran Islam, jauh. Paulus memerintahkan untuk mematuhi tuan yang bengis, itu ada ayatnya itu. Nih dalam 1 Petrus pasal 2:18. Harus patuh kepada penjajah, harus patuh kepada majikan yang bengis. Nggak ada perbudakan dihapuskan di Kristen. Itu Petrus berarti bukan Paulus. Ini kan kalau Petrus ini kan si Petrus sama Paulus kan pernah berteman Pak D sebelum dia berantem. Itu pun entah Petrus yang mana itu. Ya, Titus juga ada, Titus 2:9. Si Petrus kan kata Yesus gini, dan tidak menutup kemungkinan umat pilihanku, orang-orang pilihan juga tersesat gitu loh. Betul. Kan si Petrus yang berteman sama Paulus pertama-tama. Tahu-tahu dia pula yang dibilang munafik sama Paulus kan? Lucu kali nasib si Petrus ya. Udahlah dia baik-baikin Paulus, dia pula yang dibilang munafik sama Paulus. Tadi Bang lucu tadi. Petrus itu kalau di Islam itu seandainya bahwa hadis jadi hadis doib itu. Hadis maudhu. Maudhu ya. Karena pernah Hadis mungkar berkhianat kan. Hadis mungkar malah. Sama Yesus.
Mm-mm. Tadi sore paling lucu loh, ada oten si Ipo. Yahweh itu adalah malaikat. Kemudian ada sidang ilahi waktu penciptaan alam semesta. Seperti sidang di MK. Ada hakim, ada penonton. Jadi yang penonton itu apa, peserta sidang, ada ketua apa sih namanya itu yang dibilang luga itu loh, cerubin. Kerubim. Nah, cerubim apa semua itu. Apa itu kerubim? Ya, pesertanya itu semua gitu loh. Jadi selalu ada sidang ilahi. Di bayi-bayi yang bersayap itu. Ya, aduh, benar-benar dah. Jadi kalau Tuhan naik kerubim itu gimana itu? Tuhan naik bayi itu gimana coba? Nah, udah no komentar lah gue itu. Iya, Cuma tadi nih ya. Tuhan menumpang naik kerubim tuh ya. Aku nggak kebayang ya. Tuhan naik bayi. Ini aku kasih ayat ini. Kejadian pasal 3. Ini ya. Tuhan naik kerubim, bayi-bayi dipijak Itu kan Tuhan. malaikat-malaikat kecil itu kan? Iya, yang bayi itu. Mm-mm. Itu kan. Jadi Tuhan naik kerubim itu. Ada Tuhan numpang di atas kerubim. Kalau di sini kerub dari emas katanya. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama kerubim itu dari emas. Tapi kata Yonatan Nandar ini yang berkepala singa dan manusia. Ada dua sebenarnya, kerubim sama serafim. Oh, itu serafim, ya itu serafim. Mm-mm. Kerubim sama serafim itu beda bentuknya. Kalau kerubim itu malaikat-malaikat kecil bersayap itu kan malaikat bayi. Mm-mm. Entah dari mana lah orang-orang ini tahu ya. Nih, mana ya? Nih. Yeskiel pasal 10 ayat 4, Pak D. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci gitu. Ini Ustaz Awan sering bawa ini. Tuhan naik kerubim. Oh ini kerubim nih. Mana kerubim nih, bentuk kerubim nih, gambarnya kerubim nih. Nih, tapi macam-macam sih tergantung otennya, sama kayak Tuhannya juga bentuknya macam-macam kan. Nih. Ada yang kayak gini. Ada yang kayak bayi. Serafim gini, serafim. Kalau Suluga nanya terus gitu kan, apa kerubim kata dia kan. Wah ini serafim. Ini serafim. Kok perempuan-perempuan pula yang hadir di sini? Ditulis serafim malah perempuan-perempuan seksi yang muncul. Nih serafim. Gitu serafim. Berarti di sini kalau ditulis serafim munculnya perempuan-perempuan seksi loh. Waduh. Iya loh Pak D. Malah keluarnya perempuan-perempuan K-pop. Imajinasi Oten emang ngeri kali. Tengoklah, ternyata serafim itu gambarannya perempuan seksi berpakaian seksi Pak D, pakai sayap. Itu serafim. Iya, kalau kita klik serafim yang keluar tuh gambar itu. Cewek-cewek, waduh bahaya juga ini kalau diklik serafim ini. Keluar cewek-cewek seksi semua. Waduh. Kok kayak gini amat? Ada aja lah. Kerubin itu kalau di Islam bukannya ini ya, malaikat mukarrabin ya? Al-Mukarrabin ya. Nah, iya kan? Sebenarnya kalau kita pakai bahasanya ya, malaikat yang terdekat dengan Allah. mereka didekatkan ya, Al-Mukarrabin. Ada 8 malaikat itu kan. Malaikat mukarrabin itu. Ada satu lagi Opanim yang ditanyain Gurunda, yang mata semua bentuknya roda. Opanim. Opanim satu Coba, lagi. coba. Ya. Opanim. Jadi Oh ini, iya Pin, mata Pin. keluar kan? Iya. Ada mata semua Pin. Tapi Iya. kenapa Serapim itu perempuan-perempuan seksi ya? Enggak Coba klik. Serapim Serapim. itu dia
nggak punya kaki, nggak punya tangan, pala terus sayap gitu. Oh. Mana Oten? Nggak ada Oten ya, nggak seru ya, nggak ada Oten ya. Nih kerubim nih. Kerubim betul bayi-bayi tuh. Bayi-bayi ya. Itu tadi saya buka. Ini apa? Ini bayi semua nih yang muncul nih. Jadi Tuhan naik kerubim tuh, Tuhan naik di atas bayi nih. Tuhan numpang di bayi-bayi nih. Jadi kerubim itu yang ininya apa? Kalau nggak salah yang nopang si Opanim itu yang jadi roda. Kalau gambaran Kristen ya. Oh. Kok tumben jam segini udah nggak ada Oten, Bang? Bin? Ganti room soalnya. Room yang ini. Oh, ini berarti Ini. room. Oh. Tadi rungkat kan. Jadi orang itu nyangkut tidur ya. Kasih kajian aja lah, Bang. Kenapa kita nggak usah jadi Kristen? Nah, silakan, Bang. Siapa yang mau jadi setan? Kenapa kita tidak menyembah Yesus? Karena kita masih waras. Kenapa siapa yang lebih berkuasa? Bapak atau anak? Ya, bapak anak. Kenapa Tuhannya Oten laki-laki? Kenapa nggak boleh perempuan? Ah, itu dia kenapa ya? Kenapa nggak ada Tuhan? Kelvin, kenapa tidak ada Tuhan versi perempuan? Coba jawab. Ada tahu unik. Kalau Unik nggak Tuhan tahu. itu ya bencong lah. Unik nggak tahu. Teos itu ada kata perempuannya. Kan gini, Kejadian 1 ayat 27. Maka diciptakannya lah dia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Nampak seperti laki-laki, nampak seperti perempuan. Bencong. Nah itu dia. Jangan panggil sebut itu rungkat nanti kata-kata itu kata-kata yang di ban dari TikTok itu. Iya. Ya, itu kata-kata yang tidak boleh disebutkan. Wadan, wanita kejadian gitu ya. Wadan. Wadan. Wang Terus Pak edan. D. Wadan. Terus Pak D, kalau Pak D Sugi misalnya, apa alasan Pak D Sugi mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu Tuhannya suka dengan hal-hal porno? Kenapa Pak D Sugi? Ya lihat aja itu di Bible itu ada berapa ratus ayat kata-kata itu kan, kata-kata porno itu. Belum lagi dia mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum. Nah itu kan suka ke porno-pornoan itu. Tuhan minta jatah cewek. Ini kita nggak monolog ya guys. Aku lagi bertanya. Jadi aku di sini lagi wawancara ya para debater-debater ini ya. Kenapa mereka bisa ini? Silakan Pak Desugi. Ini kita bukan monolog. Aku mau wawancara. Silakan. Ya itu tadi seperti yang saya sebutkan, banyak sekali kata-kata cabul di dalam kitab mereka itu kan banyak banget itu. Suka menceritakan perabotan wanita. Nah, coba ini orang yang suka cerita perabotan wanita kalau otaknya nggak sengklek apa lagi coba? Yang diceritakan itu aja. Nah, terus lagi apa namanya, wanita itu sangat dilecehkan, suaminya yang selingkuh, istrinya jadikan aktor pemain prot-prot tempat umum. Aduh, bener-bener dah. Hanya orang sengklek aja yang mengimani kitab kayak begitu tuh. Kelvin, kenapa nggak terima kalau Nabi Isa atau Yesus disalib, Kelvin? Allah Akbar. Itu kan fitnah jatuhnya. Orang Allah, Tuhan yang Maha Benar udah ngasih tahu Nabi Isa itu enggak Ada tamu tuh. Bebal. Ya silakan. Kafir. Selamat malam Mas Ferry Purba. Iblis. Ferry.
Doang nggak bersuara. 1, 2, 3. Udah ganti. Nggak ngomong. Getar Bang Peri. Aduh katanya. Masuk pula aku ke room ini katanya. Salah pencet aku katanya. Waduh katanya. Al-A'raf ayat 17. Bang Peri Purba. Waduh. Ada apa? Mendatangi dari depan belakang. Bang Zuma pun masih baca-baca Al-Quran itu sambil diskusi. Silakan Samchan, Pak Samchan, selamat malam. Kiri, kanan, kiri. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, Muslim atau non Muslim? Saya Muslim. Oh ya silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Enggak, cuman mau menyampaikan ingin ikut bergabung aja. Jadi Bapak tahu room ini kan? Tahu. Ya, kita prioritaskan teman-teman non-muslim untuk membantah argumen-argumen kita. Jadi kita kasih tempat buat teman-teman non-muslim dulu ya Pak. Iya, oke. Bapak percayakan sajalah kepada saudara-saudara yang ada di sini itu. Insya Allah. Siap. Kita Oke satu, Pak. kita satu kampung. Siap Pak Samchan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Samchan? Biar kita jamu dulu tamu kita. Halo Chef J, selamat malam. Selamat malam, Mbak Uni. Ya, perkenalkan diri Halo Anda. Bang Juma, assalamualaikum.